Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ilham Hisam dari Prodi Pendidikan Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, angkatan 2023 dengan NIM akhir 170. Di sini saya akan merangkum buku yang setelah saya baca, lalu mempresentasikan pada kalian semua. Baik, saya akan share screen. Nah, ini adalah buku yang telah saya baca dan saya rangkum, lalu saya presentasikan kepada kalian semua, yang berjudul Demokrasi di Ruang Digital. Pembahasannya ada yang pertama, pentingnya demokrasi di ruang digital, internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam dunia digital, yang ketiga, media sosial untuk demokrasi, yang keempat, teknik kampanye, yang kelima, profil siberkreasi. Yang pertama, pentingnya demokrasi di dunia digital. Kenapa demokrasi perlu disadari di dunia digital? Karena ini tempat kita bisa mencoba segala macam gagasan tanpa takut diabaikan. Kita bisa mendengar suara-suara yang mungkin di dunia maya tak terdengar. Inilah momen yang lebih inklusif. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk berbicara. Semua orang berhak untuk melindungi privasi, hak untuk semua akses informasi, dan tentu saja hak untuk berekspresi. Tak cuman itu, kita juga bakal membahas bagaimana kita bisa menjadi bagian dari demokrasi digital. Tak cuma sebagai penonton, tapi menjadi aktor yang ikut membantu arah perkembangan dunia maya. So, prepare yourself karena selain kita yang berhak berbicara, orang lain pun memiliki hak yang sama. Resikonya akan banyak berseliweran gagasan, bahkan mungkin pertentangan perspektif dan ide. Yang kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam dunia digital. Kita sudah membahas demokrasi di dunia digital. Sekarang mari kita lebih serius tapi tetapi kekinian, yaitu bagaimana kita bisa membawa nilai-nilai Pancasila di ranah digital. Sikap adil itu adalah kunci ya guys. Di dunia maya, kadang kita menemukan hoax atau informasi yang bisa memecah belah. Kita punya tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang kritis dan tak gampang termakan hoax. Jangan asal share, tetapi pastikan dulu bahwa informasi itu sudah terverifikasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi inspirator demokrasi di dunia digital, khususnya di masa pemilihan umum yang penuh sebaran informasi politik. Media sosial adalah ruang kita untuk membangun demokrasi yang sehat dan cerdas. Yang pertama, jadi netizen yang kritis. Yang kedua, jangan jadi silent observer. Yang ketiga, buat konten edukatif. Yang keempat, gunakan hashtag dengan bijak. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, teknik kampanye pemilu damai di media sosial. Sebagai anak muda demokratis, kita perlu berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai. Kita bisa membuat konten-konten yang meminimalisir dampak buruk dari polarisasi politik. Tentu, tentu kita juga muak dong dengan polarisasi politik saat pemilu 2014 dan 2019. Tapi jangan sampai kemuakan itu bikin kita apatis sama politik. Mari kita bantu bangsa ini menjadi lebih optimis dalam menghadapi pemilu, yaitu dengan cara yang pertama kampanye proses pemilu, yang kedua kampanye verifikasi pemilu, yang ketiga kampanye anti hoax, yang keempat kampanye anti anti kecurangan, yang keempat kampanye interaktif. Nah, selanjutnya tentang siberkreasi. Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi adalah wadah kolaborasi pemangku kepentingan majemuk multi stakeholder yang memiliki visi menjadi masyarakat Indonesia berdaya dan kemampuan literasi digital sebagai pilar bonus demokrasi. Yaitu ada 4 pilar digital. Kita ambil saja cabai.
cakap digital, aman digital, budaya digital, etika digital. Nah, sudah selesai. Itu saja yang bisa saya rangkum dalam buku yang telah saya baca, yaitu Demokrasi di Dunia Digital. Mungkin kurang lengkap ya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.